Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sahabat Dasar, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol. Gaspol memang. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz, ada sebuah ayat dari surah At-Tur ayat 21 yang bunyinya, dan orang-orang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan. Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Mohon pencerahan dan makna dari ayat ini Pak Ustadz. Ya, ini sering ibu-ibu tanya, Ustadz, kalau saya meninggal nanti, apakah saya masih dipertemukan dengan anak dan suami saya? Inilah jawabannya. Dengan catatan keluarga tersebut masing-masing beriman kepada Allah. Maka meskipun banyak pahalanya, dia tidak akan ketemu. Ya, karena password untuk masuk ke dalam surga itu adalah 2 kalimat syahadat. Itu keyakinan kita. Tapi tidak berarti bahwa ibu bapak boleh berhak menghina agama orang lain. Tidak. Ini soal intern dalam agama kita, keyakinan kita bahwa kata Nabi, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia yakin sampai mati akan kalimat itu, dia pasti masuk surga. Tapi gimana kalau seagama, tapi suaminya baik agamanya, istrinya jelek agamanya, suaminya bagus agamanya, istrinya jahat. Dia masuk surga juga, ketemu juga dengan anak cucunya nanti dengan catatan setelah dibersihkan dosa-dosanya. Di mana dibersihkan adalah di api neraka. Membersihkannya bukan pakai air tapi api neraka. Ya, ibaratnya contoh sederhana. Ini ada ruang nih, ruang kamar A misalnya. Nah, kita akan dari sana jalan, semua akan ke kamar A. Tapi sebelum sampai ke kamar A, karena waktu di dunia dia tidak sholat, putus-putus sholatnya, ada puasanya lepas dia tidak ganti, dia tidak tutup aurat, tidak pernah bayar zakat, jahat sama orang, dia mampir dulu. Bagaimana proses pembersihannya? Ya tentu beda-beda, tergantung dosanya. Yang ini yang tidak punya dosa, yang bersih, tidak mampir, karena dia sudah bersih, maka dia langsung masuk ke kamar A. Pada akhirnya, kalau dia muslim dan muslimah, dia akan kembali dipertemukan seperti ayat tadi. Dipertemukan kembali dan tidak dikurangi kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Allah membalasnya sesuai dengan kebaikan yang pernah mereka lakukan di dunia. Maka berdoa, sebenarnya doa yang paling wajib kita minta kepada Allah bukan masuk surga. Karena kita pasti masuk surga. Yang perlu kita minta, hindarilah kami dari azab neraka. Kalau mampir dulu ke neraka ini yang jadi masalah. Maka kita, ya Allah, bebaskanlah kami dari api nerakamu. Dahsyat sekali. Baik, berikutnya saya akan persilakan audiens, sahabat Dasar yang hadir di studio untuk bertanya. Silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana kalau istri selingkuh sama orang lain? Istri selingkuh dengan orang lain? Iya. Karena kalau sama bapak bukan kalau selingkuh kita namanya. selingkuh sama orang lain, nah kita curiga. Curiga? Iya. Oke. Curiga? Boleh. Tapi nggak ada buktinya, itu apa benar? Oh, bahaya dosanya Pak. Nah, kalau bapak menuduh istri berselingkuh padahal tidak, itu dosanya sangat besar. Menuduh laki-laki baik-baik melakukan maksiat atau menuduh perempuan baik-baik muslim padahal tidak, itu dosanya sangat besar. Maka saya curiga nih Ustadz. Kenapa curiga? Kok dia terima WhatsApp dalam kamar mandi? Bagaimana dia tidak dalam kamar mandi? Dia mau sekali pup. Jadi dibawalah masuk ke dalam Pak. Ya kan? Nah, boleh curiga. Tapi tidak serta-merta kita menuduhnya. Maka kalau curiga pakai akal sehat. Pakai akal sehat dengan cara apa? Investigasi. Tapi tidak berarti curiga itu bapak harus langsung, pasti kau selingkuh. Nah, selama tidak tertangkap basah. Selama bapak tidak bisa membuktikan, bisa jadi itu sakwa sangka. Perasaan bapak yang cinta berlebihan akhirnya menjadi psikopat. Posesif. Itu. Posesif. Polela. Polela lain lagi. Ya. Jadi curiga boleh ya Pak Ustadz? Boleh, tapi curiga. untuk klarifikasi. Klarifikasi. Jangan sampai hanya karena
bisikan setan. Karena setan kan selalu membisiki kita. Kalau dia terbukti, maafkan. 1 kali, maafkan lagi. 2 kali, maafkan lagi. Sampai Bapak capek untuk memaafkan dia. Ya? Nah, kalau saya tidak bisa maafkan, bukan dengan menyakiti fisiknya. Bukan dengan mempermalukannya. Tapi apa? Menurut petunjuk Quran, cerailah kalian baik-baik. Pisahlah kalian baik-baik. Jangan saling mengungkit keburukannya. Sudah. Dasar sekali. Baik, Pak Ustadz tadi telah menyampaikan bagaimana arti setia sebenarnya, lalu kemudian bagaimana kita harus menjaga kesetiaan, jangan sampai cederai kesetiaan karena ingin balas dendam, dan kesetiaan itu sebaiknya harus benar-benar dijaga. Nah, untuk menutup pembahasan kita hari ini, setia tak berkarat. Mohon petuah buat kita semua. Saudaraku, agar setia ini tidak berkarat, maka harus tahu ilmu kesetiaan. Bagaimana supaya pasangan setia, jangan sakiti dia. Bagaimana agar pasangan kita setia, buat dia jatuh cinta selama-lamanya. Kalian kalau cinta karena fisik, pasti pudar. Saya memilih istri karena dia cantik, cintaku pasti pudar. Kenapa? Ketika usianya sudah nenek-nenek, pasti tidak cantik. Tapi ketika cinta saya karena Allah, maka bukan karena saya ingin menyenangkan perasaan pasangan saya. Tapi saya ingin mengabdikan diri saya kepada Allah. Maka saya akan lakukan yang terbaik. Bukan karena pandangan pasangan saya. Tapi saya mencari ridha dari Allah. Kalau ridha dari Allah yang saya cari, maka tentu saya akan melakukan dengan sebaik-baiknya. Ibu-ibu, hadirlah di hati suamimu. Bagaimana supaya hadir di hati suami? Bukan dengan selalu periksa HP-nya. Bukan selalu menelponnya setiap saat. Tapi apa? Buat kesan suamimu terkesima bahwa perempuan yang ada menjadi istrinya adalah perempuan terbaik dari semua perempuan yang pernah dia kenal. Sehingga siapapun yang menggodanya, dia tidak akan tergoda. Kenapa? Dia selalu yakin ada perempuan spesial yang ada di rumahku. Tapi kalau ibu terbatas ekonominya, wajah juga tidak seperti artis, tapi akhlaknya baik. Akhlak itu yang akan menutupi kekurangan fisik seorang istri, sehingga suami selalu merasa bertanggung jawab untuk merawat kesetiaannya hingga tak berkarat. Dahsyat sekali. Baik sahabat Dasar, semoga apa yang disampaikan Ustadz Dasar Latif ini bisa memberikan petunjuk buat kita semua agar senantiasa menjaga kesetiaan, setia memegang janji. Karena saat kita mampu memegang janji, maka itulah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan rumah tangga kita diberkahi dengan kebahagiaan. Terima kasih Ustadz Dasar Latif atas petua-petuanya. Terima kasih juga sahabat Dasar yang hadir di studio. Akhir kata, saya Bayu Oktara dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Tentunya kita bertemu lagi di episode berikutnya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV